Shalom anak-anak. Oke, jumpa lagi dengan Mr. Agung. Hari ini minggu kedua kita akan melanjutkan materi berikutnya. Subtema 2, tematik 4A. Oke, meskipun dengan video tetap serius ya belajarnya. Oke, sudah siap dengan bukunya? Coba siapkan buku tematik 4A. Oke, untuk PPKN berikutnya kita buka halaman 64. Oke. Nah. Oke, coba dilihat, ayo belajar. Nah, sebelum kita mengerjakan PS-nya, kita baca dulu ya. Kegiatan yang dilakukan warga desa Lor dan desa Sabrang merupakan contoh kerjasama. Kerjasama memiliki arti suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Itu digarisbawahi. Atau nanti kalau UH bisa juga dipersingkat, usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk tujuan bersama ya. Sudah? Kedua warga desa tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun jembatan yang ambruk. Kerjasama yang mereka lakukan merupakan salah satu contoh kebersamaan dalam keberagaman. Meskipun latar belakang dan keyakinan mereka berbeda, tetapi mereka bekerja sama melakukan suatu pekerjaan untuk kepentingan bersama. Hasil kerjasama mereka adalah, nah ini hasilnya, manfaatnya. Pekerjaan membangun jembatan menjadi lebih ringan dan jembatan cepat selesai. Jadi, kalau kita bekerja sama itu pekerjaan kita menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai. Oke, kita lanjut halaman berikutnya 65. Kebersamaan dalam keberagaman merupakan sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini dapat menciptakan kerukunan antar warga dan juga mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi salah satu manfaatnya juga menciptakan kerukunan antar warga dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu digarisbawahi. Oke. Nah, mungkin kalian juga pernah belajar bekerja sama. Misalnya kalau di sekolah ada Jumat bersih, kita membersihkan kelas-kelas. Nah, mungkin nanti kalau kita sudah masuk, kita sama-sama lagi ya. Setelah kita baca, coba kita lihat, ayo diskusi. Nah, di situ ada 5 pertanyaan. Coba dikerjakan dulu masing-masing, diskusikanlah jawaban dari beberapa pertanyaan berikut. 1. Apakah yang dimaksud kerjasama? Nah, jawab di buku PS, ditulis. Tulis, boleh langsung jawabannya saja, tulis PS halaman 64. Apakah yang dimaksud kerjasama? Kerjasama adalah titik-titik. 2. Apa manfaat melakukan kerjasama? Nah, itu ditulis. 3. Sikap apa yang harus dihindari dalam bekerja sama? Oke. Jadi kalau yang harus kita pegang itu harus mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kalau yang harus dihindari apa? 4. Apakah bekerja sama masih sering dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu? Nah, kalau di rumah bagaimana? Kira-kira pernah melihat contoh-contoh orang-orang yang bekerja sama mungkin? 5. Apakah contoh bekerja sama yang tidak boleh dilakukan? Nah, ada juga bekerja sama yang tapi tidak baik. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Kira-kira apa contohnya? Oke. Nah, ini dikerjakan di buku PS masing-masing. Nanti seperti biasa, seperti minggu lalu, difoto ya. Oke. Oke. Nah, karena ini video, kalian bisa kerjakan di rumah masing-masing. Oke. Sudah selesai. Oke, dikerjakan dulu. Oke, kalau sudah dikerjakan, kita lanjutnya buka buku tematik 4A-nya, subtema 2, halaman 70.
Ayo bercerita. Nah, pernah nggak kalian melihat suatu perayaan agama, baik itu agama kita sendiri ataupun agama orang lain? Kita baca halaman 70. Ayo bercerita. Dari bacaan kerjasama dalam keberagaman, halaman 70 ya, kamu mendapatkan informasi bahwa Bella, Upik, dan Udin beragama Islam. Lucy dan Edo beragama Kristen. Sedangkan Putu beragama Hindu. Meskipun demikian, mereka tetap berteman akrab. Bagus, harus kita contoh ya. Penduduk Indonesia memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Masing-masing keyakinan memiliki hari besar keagamaan. Apakah kamu pernah merayakan hari besar keagamaan umat agama lain? Nah, misalnya kita bisa lihat minggu depan, minggu ini ya, ada namanya Idul Adha. Ya, biasanya itu ada pemotongan hewan kurban ya. Apa saja perayaan hari besar agama yang pernah kamu ikuti atau lihat di lingkungan tempat tinggalmu? Coba ceritakan salah satu pengalamanmu ketika mengikuti atau melihat perayaan hari besar keagamaan. Nah, beberapa pertanyaan berikut dapat membantumu bercerita. Kalau kita lihat di gambarnya, di situ ada perayaan Tahun Baru Imlek ya, salah satu hari besar agama Konghucu. Biasanya khususnya mungkin orang-orang Chinese yang masih merayakan Tahun Baru Imlek. Yang pertanyaan satu, apa nama hari besar perayaan hari besar agama itu? Penganut agama apa yang merayakannya? Apa tujuan perayaan tersebut diadakan? Di manakah perayaan itu dilaksanakan? Bagaimanakah jalannya acara perayaan tersebut? Nah, biasanya di kota-kota tertentu ada yang disebutnya Chinatown atau pecinan gitu ya. Itu karena mayoritasnya orang Chinese tinggal di situ merayakan. Oke, kita lanjutkan bacaannya. Nah, itu untuk bahasa Indonesia ya. Kalau untuk di tugas-tugasnya. Nah, sekarang kita lihat halaman 71, kita baca saja dulu. Meski terdapat beberapa agama di Indonesia, para penganutnya hidup saling menghormati dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Mereka hidup rukun dan bersatu sebagai bangsa Indonesia. Kerukunan umat beragama Indonesia ini patut disyukuri dan dijaga. Oke, ini halaman 71 ya. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Nah, ini ditandain A. Nah, karena itu panjang boleh digarisbawahin aja. Mengembangkan rasa toleransi, garis bawahin. Baik sesama pemeluk agama maupun antar pemeluk agama yang berbeda. Oke. Sudah. Yang B, menikmati dan menghormati perbedaan. Perbedaan itulah yang menjadikan kehidupan menariknya. Yang B garis bawahi, menikmati dan menghormati perbedaan. Kenapa menghormati perbedaan? Kenapa harus menikmati, Mister? Nah, sebelumnya Mister sudah bagikan. Nah, Tuhan kan menciptakan kita beragam, berbeda-beda. Coba bayangkan, kalau kita semua mukanya sama, bagaimana tuh? Kita kayak robot ya. Oke, makanya kita harus menikmati saja, meskipun berbeda-beda, tapi kita tetap sama-sama. Yang C, menghormati orang lain tanpa memandang agama atau latar belakang lainnya. Nah, ini bersikap baik terhadap semua orang. Selalu berbicara halus dan tidak mengejek-ejek, apalagi menjelek-jelekan agama lain. Nah, oke. Yang D, menggunakan tata krama sebaik mungkin. Terima kasih, sama-sama gitu. Berbicara dengan sopan dan memberi kata-kata yang baik. Nah, sebelumnya sudah pernah dibagikan ya, Mister, izin Mister, atau Mister, may I go to the toilet please? May I drink please? Nah, seperti itu. Yang E, tidak membeda-bedakan pemeluk agama lain, terutama saat mereka membutuhkan bantuan. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang keragaman, juga tentang persatuan ya. Kita belajar tentang mempraktikkan persatuan lewat sapu lidi.
Nah, sekarang kita juga mempelajari tentang keragaman agama yang ada di Indonesia. Juga belajar tentang kerjasama. Oke, nah sampai di sini dulu. Jadi PS-nya yang tadi dikerjakan, nanti difoto lagi. Nah, hari Rabu Mister kasih video lagi ya. Dan kita lanjutkan materi berikutnya untuk subtema 2. Oke. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.